Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Reporter Global itu dalam liputan khusus pagi hari ini ada di SMP Negeri 8 Kota Kupang, dan di layar Anda sudah ada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kupang, Ibu Dr. Anda Maria T.H. Roslin S. Lana. Selamat pagi Bu. Hari ini Global itu ada di SMP Negeri 8 Kupang Bu. Sekolah ini di hari-hari terakhir memberikan dukungan besar bagi peningkatan kualitas pendidikan, juga termasuk kreativitas siswa nih. Nah, terkait program-program ke depan, mungkin Ibu bisa menggambarkan sedikit tentang profil sekolah ini dan ikutannya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya Ibu Roslin Lana, Kepala UPTD SMP Negeri 8 Kota Kupang. Bahwa SMP 8 di dalam usianya yang sudah ke sekitar 30-an tahun tentunya telah memberikan kontribusi terhadap pendidikan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, posisi saat ini SMP 8 ini menjadi salah satu sekolah yang memiliki peserta didik kurang lebih 1027. Dan 1027 sisa ini di mana kami guru termasuk saya sebanyak 81 guru. Dan tugas kami adalah memberikan layanan yang terbaik tentunya demi peserta didik kami. Nah, untuk memberikan layanan yang terbaik ini maka kami memiliki visi dan misi sekolah. Visi sekolah kami ini adalah terwujudnya peserta didik yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, dan beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kurang lebih kami memiliki 5 misi. Nah, bagaimana untuk menjalankan mimpi ini, visi misi kami ini, maka di dalam pelaksanaan sehari-hari kami memiliki pembiasaan. Nah, pembiasaan itu mulai dari hari Senin, upacara bendera. Kemudian pada hari Selasa itu kami sebut Selasa membaca dalam rangka untuk melaksanakan program literasi dan numerasi. Kemudian Rabu itu kami sebut Rabu menulis. Bagaimana kami menumbuh kembangkan kebiasaan menulis pada peserta didik. Kemudian Kamis itu kami sebut Kamis Sehat. Di mana Kamis Sehat itu kami sering bekerja sama dengan puskesmas atau dengan klinik-klinik yang ada di Kota Kupang, memberikan sosialisasi kepada anak tentang gaya hidup sehat, mulai dari pencegahan penyakit menular dan seterusnya, juga yang terkait dengan kenakalan remaja. Dan sehat yang kami maksudkan di sini bukan sehat secara fisik tapi seluruh kesehatan jiwa maupun kesehatan rohani anak-anak, sehingga kami berkolaborasi dengan pihak-pihak yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian ada satu program kami bekerja sama dengan Puskesmas Oesau, di mana setiap hari Kamis itu kami memberi tablet tambah darah kepada peserta didik putri sebagai program di mana kami mendukung program Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sebagai pencegahan dari gizi buruk. Maka setiap hari Kamis kami mewajibkan anak membawa bekal dan mengkonsumsi di sekolah
Karena ada kekhawatiran kami bahwa ketika kami bagikan, anak cenderung tidak minum. Maka melalui pengawasan para walas, maka kami melakukan kegiatan ini. Kemudian bagaimana mewujudkan keimanan dan ketakwaan pada hari Jumat itu kami sebut Jumat ibadah. Nah, pada ibadah Jumat itu kami kelompokkan anak-anak berdasarkan agama. Yang beragama Muslim berada di musola, dan yang agama Kristen karena jumlahnya lebih banyak maka berada di lapangan. Kemudian beragama Katolik kami berada di kelas 8 kelas 9 ABC. Dan kami memberikan kesempatan kepada guru maupun peserta didik untuk berkolaborasi, memimpin agama dan ibadah dan seterusnya. Kami menanamkan semangat toleransi dan juga kami menanamkan kebiasaan beribadah. Kemudian di dalam pekan Paskah ini menjelang Paskah tahun 2023 dan di saat ini dalam bulan suci Ramadan ini, saya memberi kesempatan kepada ketiga agama ini melakukan rekoleksi. Bagi agama Katolik kami undang pastor dari Asunta untuk memberikan rekoleksi bagi guru dan peserta didik yang agama Katolik dengan tema tobat diri dan tobat ekologis. Mengapa seperti itu? Karena terkait dengan surat Gembala Bapak Uskup terkait dengan makna puasa di Gereja Katolik itu tentang bagaimana mencintai ekologis ya, secara ekologis, dan tentunya sejalan dengan misi sekolah kami di mana saya bersama warga sekolah ini menyebut sebuah gerakan Spela Peduli Bumi. Spela Peduli Bumi, sampahku tanggung jawab, di mana kami mengajak semua warga sekolah dan tentunya kami kampanyekan kepada masyarakat Kota Kupang sebagai untuk mengurangi sampah plastik. Dan kaitan dengan sekolah sebagai pusat budaya, jadi kami mau menciptakan itu dari sekolah. Kemudian bagi anak-anak kami yang beragama Muslim, kami siapkan pada tanggal 8 April yang lalu terjadi pesantren kilat di sekolah ini dari pagi sampai pada sore hari berbuka puasa di sekolah ini. Kemudian bagi anak-anak yang beragama Kristen, pada tanggal 10 itu kami undang pendeta, ibu pendeta dari Gereja Anugerah untuk memberikan rekoleksi kepada guru dan peserta didik yang beragama Protestan. Karena peserta didik yang beragama Kristen ini besar jumlahnya, maka tahun ini kami batasi hanya bagi peserta didik kelas 9 dalam rangka persiapan untuk ujian. Dan ini kami maknai sebagai bagaimana kami berjuang supaya sekolah ini menjadi benar-benar menjadi pusat budaya. Kemudian pada hari Sabtu itu kami sebut Sabtu Bersih, di mana setelah apel pagi kami bersama seluruh warga sekolah membersihkan sekolah ini. Biasanya kami membersihkan karena sekolah ini juga sudah cukup bersih, maka kami membersihkan di lingkungan sekitar sekolah kami. Dan mungkin perlu saya jelaskan pada kesempatan ini bahwa Sabtu Bersih ini juga sebagai bentuk dari bagaimana kami mendidik seluruh peserta didik dan warga sekolah untuk melaksanakan gerakan kebersihan, di mana sebagaimana diketahui sekolah kami ini bebas dari sampah plastik. Dan ketika saya menjadi kepala sekolah pada tanggal 10 Januari tahun 2022, saya mengeluarkan instruksi itu ada di ruang piket untuk pengurangan sampah plastik sekali pakai. Dan tentunya saya sosialisasikan kepada orang tua untuk memberi bekal kepada anak-anak itu dalam kemasan botol dan makanan itu dalam kemasan yang bisa diisi ulang. Dan orang tua juga terima kasih banyak kepada semua orang tua karena responnya sangat baik, sehingga sampai dengan pada saat ini semua kami sudah mentaati kebiasaan seperti itu. Dan ini sebagai contoh, jadi kami anak-anak kelas 7 dalam kurikulum Merdeka ini, mereka membuat lukisan ini. Tas Ramadan nanti pada gelar karya ini kami akan mengkampanyekan tentang bagaimana pengurangan sampah plastik sehingga anak-anak bisa berbelanja atau kemana saja menggunakan tas yang mereka buat ini. Dan itu adalah sebagai jawaban terhadap visi dan misi sekolah kami. Untuk mensukseskan visi dan misi ini kan kita juga butuh fasilitas, menyangkut dengan ruangan belajar, dan juga fasilitas lain. Mungkin selama ini semasa Ibu memimpin di sini,
ada fasilitas yang disiapkan untuk peningkatan kualitas, kreativitas dan juga prestasi belajar siswa. Iya, baik. Ketika saya menjadi kepala sekolah di sini, pertama saya membedah dulu raport mutu. Oh. Setelah saya melihat raport mutu bahwa ternyata bahwa ada dari 8 standar ya, dari 8 standar itu memang masih ada yang perlu kita benahi, terutama dari sisi sarana. Dari poin-poin itu 8 standar itu saya lihat bahwa posisi standar sarana itu pada posisi yang sangat rendah. Nah, oleh karena itu maka analisis yang saya buat dalam menyusun program visi misi tadi yang saya sebutkan itu saya menggunakan balance score. Di mana dalam balance score itu saya melihat ternyata standar ISTI, standar kompetensi lulusan, standar pos dan standar lain pada posisi baik. Mana posisi yang paling buruk? Ternyata berada pada standar sarana. Dan kemudian itu saya membuat program rencana kerja saya 4 tahun dan 1 tahun ini prioritas pada standar sarana. Mungkin seperti Bapak lihat bahwa ada perubahan-perubahan. Jadi saya mau melanjutkan program dari kepala sekolah yang lama untuk membangun panggung hiburan yang sekarang bisa terlihat, dan itu dananya tidak berasal dari dana BOS. Nah, dari mana? Dana itu berasal dari kontribusi orang tua, dan saya menggalang alumni. Jadi alumni mengerjakan. Bagaimana cara mengerjakan? Kami tidak bayar tukang kecuali atap. Kami mengerjakan secara gotong royong. Di setiap hari Sabtu, guru, pegawai yang memberi diri dan beberapa anak peserta didik yang bisa bekerja, mereka memberi diri, kami bekerja secara bersama-sama. Kemudian saya membangun sarana di depan. Dan itu semua dimaksudkan dalam rangka memfasilitasi anak-anak untuk bisa belajar dengan nyaman di sekolah ini. Dukungan lembaga terkait dalam rangka peningkatan kualitas ini tadi, mungkin juga adakah suplai dana support dari lembaga-lembaga lain untuk kemajuan sekolah ini? Oh iya, terkait dana, satu-satunya sumber dana BOS. Dana BOS, kemudian ada dana sumbangan dari komite. Yang seperti saya tadi, sumbangan dari komite, tapi dana satu-satunya hanya dari dana BOS. Kemudian ya saya melalui tim kami menyusun, dan kami ada pakai skala prioritas. Ini menjadi program prioritas pertama, kedua dan ketiga. Dan untuk menjawab program Pak Pejabat Wali Kota yang saat ini terkait dengan program kebersihan, maka di tahun 2022 itu seluruh kamar mandi, WC ini saya merubah dari kloset yang jongkok menjadi kloset duduk. Itu beliau anjurkan sebagai kamar mandi yang berstandar, dan itu saya lakukan di tahun 2022. Sangat inklusif juga untuk kaum disabel ya? Iya, benar sekali ya, disabel. Kemudian pembelajar memang kami masih sedikit memiliki keterbatasan sarana, di mana saya lihat ada beberapa ruang belajar itu yang masih kurang bagus dari sisi dia belum memenuhi standar. Iya, itu kan. Kemudian kami tidak memiliki aula dan laboratorium IPA kami itu dalam keadaan rusak. Jadi mudah-mudahan tahun depan kami dibantu melalui dana DAK untuk bisa membangun sarana yang masih belum berstandar. Ini ada sebuah target capaian daripada Ibu lewat visi misi sekolah ini, termasuk sekolah ini akan mau dijadikan pusat budaya. Mungkin kiat-kiat atau strategi apa ini Bang disiapkan? Nah, tadi saya bilang bahwa karena sekolah ini menjadi target utama saya menjadi pusat budaya. Sebagai misalnya, contoh ya, kemarin ada lomba kebersihan di tingkat kota, dan sekolah kami tidak masuk dalam sekolah yang menjadi juara. Target saya bukan menjadi juara, target saya sekolah ini menjadi bersih menjadi budaya, dan kita bisa buktikan sekolah ini tidak ditemukan sampah plastik, dan bukan menjadi satu tapi ini sudah budaya. Jadi ketika anak lihat sampah pungut dan seterusnya, dan saya bangga bahwa 1000 lebih anak ini sudah dalam kepala mereka itu sudah tertanam bahwa bersih itu adalah budaya. Selain itu disiplin karena kita tahu disiplin adalah kunci, maka melalui kesepakatan bersama sejak minggu lalu ya, sekolah ini pintu gerbang ditutup pada jam 7 pagi. Sebelumnya setengah 8, tapi kemudian melalui kesepakatan bersama kami tutup pada jam 7 pagi.
siswa, guru terlambat, silakan kembali. Dan saya konsisten terhadap kesepakatan. Mungkin ada program lain lagi dalam rangka menggalang keterampilan, meningkatkan keterampilan anak-anak. Kita punya persoalan besar soal dunia kerja. Sejak dini mungkin anak-anak SMP ini mau diterapkan juga soal keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi misalnya untuk sebuah pembelajaran. Apakah itu ada target-target ke depan? Iya, baik. Karena kami sekolah ini melaksanakan dua kurikulum ya, dua kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Untuk kelas 7, walaupun kami bukan di sekolah penggerak, tapi target saya bahwa setelah anak tamat ini, anak harus memiliki keterampilan. Nah, untuk itu nanti di dalam gelar karya ini kami kelas 7 kami akan bekerja sama dengan Politeknik Undana untuk membuat keterampilan pengelolaan pangan. Karena masyarakat di sini, sekitar sini adalah masyarakat nelayan pada umumnya, nelayan, dan mereka berjualan di pasar Oibobo, pasar Oi Sapa, maka itu yang kami dorong. Bagaimana ikan akan dikemas misalnya menjadi abon ikan, kerupuk ikan ataupun bakso ikan. Nah, itu target saya seperti itu. Kemudian karena kebetulan kami punya lahan kosong di samping situ, itu target saya tahun depan kami bikin kafe di situ, dan kafe itu nanti kami yang kelola, buka untuk umum. Dan kemarin kalau saya tidak salah Pak Pejabat Wali Kota mendorong hal-hal sekolah untuk melakukan usaha-usaha mikro. Ada kendala selama ini Bu yang sangat menantang program-program kita? Saya mungkin sedikit kendala di soal gerakan literasi. Karena sekolah ini juga punya tim literasi sekolah, kami punya gerakan literasi melalui website dan melalui kami punya media sosial dan seterusnya dalam literasi digital. Kendala adalah anak-anak belum mampu menggunakan HP secara bijak. Itu kendala pertama. Kemudian juga kendala berikut, orang tua kurang mendorong anak untuk membiasakan membaca. Padahal saya selalu menghimbau bahwa buku-buku fiksi untuk dibaca pada jam-jam kosong di sekolah, tapi hampir saya jarang temukan orang tua membekali anak dengan buku-buku baca. Nah, oleh karena itu tahun ini saya membeli buku-buku fiksi dengan dana BOS itu kurang lebih sekitar 200 atau 300-an judul buku, sehingga program literasi sekolah ini bisa terwujud. Untuk mencapai target-target kita, itu kita butuh juga lembaga-lembaga kerjasama. Tadi ada dari Undana dan mungkin ada lembaga lain lagi yang sementara dirancang untuk menggalang kerjasama ke depan untuk keterampilan anak-anak kita. Iya, selain Politeknik yang saya katakan tadi, saya juga masih saat ini juga kami bekerja sama dengan FKIP Undana untuk pelajaran les tambahan bahasa Inggris. Jadi setiap hari Selasa dan Rabu ada 22 mahasiswa FKIP Undana jurusan bahasa Inggris bersama dengan kami melakukan bimbel. Dan kenapa itu kami lakukan itu? Karena biar anak-anak mendapat suasana baru dari guru yang berbeda dengan pengalaman berbeda. Nah, itu untuk bahasa Inggris. Sudah untuk numerasi ada dari matematika mengirim 6 mahasiswa ke sekolah, karena yang terkait dengan numerasi ini kan matematika kan biasa peminatan, tapi kami mendorong. Dan literasi jadi asal itu kami bekerja sama Undana dan dibantu oleh guru untuk mata pelajaran IPA dan matematika dengan Undana. Kemudian ya saya membuka ruang buat lembaga lain, welcome, silakan bergabung dengan SMP 8 untuk memberi layanan yang terbaik untuk masyarakat. Apa harapan Ibu untuk ke depan nanti? Yang pertama saya berharap tentunya kepada seluruh peserta didik SMP 8, baik yang saat ini sedang bersekolah maupun yang sudah tamat, kiranya segala pengalaman yang diberikan oleh sekolah selama berada di sekolah ini menjadi bekal untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan harapan saya yang terbesar buat anak-anak saya, mari mencintai sekolah ini. Karena saya selalu katakan SMP 8 adalah rumah keduamu. Mari kita merawat seluruh pengalaman, merawat keberagaman, merawat kebinekaan, dan kelak mereka akan menjadi seorang pemimpin yang baik.
Terima kasih untuk kesempatan Ibu, terima kasih untuk wawancaranya. Kiranya Ibu dengan program-program dan seluruh jajaran sukses dalam segala upaya-upaya untuk peningkatan kualitas generasi kita, kualitas pendidikan yang lebih baik, dan menjadi generasi harapan bangsa. Terima kasih Bu, selamat dan sukses untuk Ibu. Selamat pagi. Nama siapa nih Adek? Perkenalkan, nama saya Gabriela Febriana Sijan. Kelas berapa sekarang? Saya sekarang duduk di kelas 8. Nah ini ceritanya Anda baru-baru ini terpilih jadi Ketua OSIS SMP Negeri 8 Kupang. Kesan Anda ketika terpilih? Kesannya saya tentu bersemangat dan saya merasa senang di mana di sini saya bisa melaksanakan program-program saya. Juga tentunya saya bisa lebih memiliki kemauan untuk lebih mengembangkan OSIS di SMP Negeri 8. Sebelumnya belum pernah menduduki jabatan OSIS seperti sekarang. Oh ya, dari SD langsung. Ini kan karakter teman-teman berbeda-beda nih, dari berbagai suku, dari berbagai kelompok ada di sini. Nah, kok Anda bisa terpilih sebagai seorang kaum perempuan, kaum feminis terpilih? Ini kenapa Anda merasa ada sesuatu apa begitu? Ada sesuatu kelebihan apa yang Anda miliki sehingga begitu menjadi daya tarik? Mungkin ada sesuatu mimpi panjang atau visi terdalam yang Anda punya. Baik. Mengenai perbedaan karakter dan suku dan sebagainya, OSIS sendiri kami sebelumnya pemilihan OSIS itu hanya dipilih oleh pengurus-pengurus saja. Tapi sejak kepemimpinan kepala sekolah yang baru, Ibu Roslin, kami mengadakan pemilihan OSIS yang lebih upgrade lagi, di mana setiap kelas mengirimkan kepercayaannya, kemudian diseleksi untuk menjadi kandidat-kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Kemudian setiap calon-calon ini melakukan kampanye. Disinilah saya mulai mencoba menyatukan segala perbedaan ini. Saya melakukan tentunya yang harus kita utamakan itu adalah kemauan dari setiap siswa. Ini setiap siswa pasti memiliki kemauan yang sama. Siap. Di sini saya memiliki saya bekerja sama dengan calon wakil saya, kemudian kami menyusun program-program yang menurut kami ini adalah sesuatu kemauan siswa namun juga bermanfaat. Misalnya seperti pengembangan kreativitas pada siswa, seperti sepak bola, kemudian menyanyi, menari dan sebagainya. Ini adalah kemauan siswa, di mana ini juga meningkatkan kreativitas pada siswa. Karena itu kami juga memiliki program-program seperti bulan bahasa yang akan kami laksanakan di bulan Oktober. Kemudian seperti kami juga memiliki program-program menindaklanjuti bully di SMP Negeri 8. Betul. Ini program yang sangat strategis seperti Anda sampaikan. Program lain lagi yang dalam rangka membangkitkan semangat teman-temanmu untuk mengembangkan potensi talentanya di sini. Adakah itu yang dibikin seperti lomba-lomba, ada ajang-ajang lomba kreasi? Yes. Jadi di SMP Negeri 8 kami juga sebentar terpikir untuk program-program seperti gelar karya. Siap. Jadi setiap siswa dia boleh mengirimkan karya-karya yang dia miliki. Kemudian kami akan melakukan gelar karya di mana seperti pameran, di mana setiap karya-karya yang siswa miliki kami pamerkan. Kemudian di mana siswa di sini dapat melihat milik satu sama lain, sehingga adanya motivasi antara setiap siswa untuk melakukan atau membuat karya-karya lainnya seperti yang dibuat oleh temannya. Kerja ini misalnya ada kendala, Anda selalu menggalang musyawarah di teman-teman lingkup OSIS begitu. Oke, untuk musyawarah di OSIS kami sudah melakukan beberapa musyawarah. Mungkin ada kendala-kendala, mungkin seperti teman-teman beberapa yang agak bandel atau susah. Kami melakukan musyawarah sama-sama. Di OSIS sudah ada pembagian bidang. Jadi di bidang-bidang ini seperti misalnya untuk keamanan bisa diatasi di bagian ini, untuk kesehatan mungkin bisa membimbing lagi dibawa ke BK atau ke siswa. Luar biasa. Nah, apa harapan-harapanmu sebagai ketua OSIS ke depan terkait dengan prestasi dan keterampilan teman-teman di sini? Harapan saya yang pertama, teman-teman mungkin sesuai dengan pembiasan-pembiasan yang kita miliki, seperti di hari Senin kita upacara, juga sebagai tindakan
nyata literasi kewarganegaraan. Hari Selasa kita sudah ada literasi membaca, Rabu menulis, kemudian Kamis kita Kamis sehat, Jumat ibadah, dan Sabtu bersih dan ekstrakurikuler dengan semua pembiasaan. Kemudian pembiasaan setiap jam 7 tepat, gerbang kita ditutup. Semoga dengan setiap pembiasaan ini tertanam di diri kita semua untuk disiplinan dan segalanya bisa kita bawa keluar, tidak hanya di sekolah ini saja, tertanam di pikiran kita, di hati, untuk kita bawa keluar bersama-sama, sehingga segala sesuatu yang baik sudah diajarkan di sekolah ini bisa kita laksanakan di lingkungan masyarakat luar. Nama SMP 8 juga bisa menjadi lebih baik di luar sana. Dan untuk teman-teman semua, kita sama-sama di sini belajar untuk bisa menjadi lebih berprestasi. Tentu kita mulai dengan disiplin terlebih dahulu. Dari disiplin, bertanggung jawab, kemudian kita sama-sama membangun diri, individu masing-masing, kita belajar bersama-sama meraih prestasi dan mengembangkan kreativitas. Terkait ajang-ajang lomba teman-temanmu, peran OSIS di sini diletakkan pada posisi apa ketika teman-teman mewakili sekolah ini untuk mengikuti ajang-ajang lomba di luar? Posisi OSIS dalam mendukung teman-teman untuk lomba di luar. Jadi OSIS ini sebagai organisasi yang membantu, seperti misalnya pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa ini untuk melaksanakan lomba di luar sana. Seperti misalnya teman-teman membutuhkan fasilitas apa, kemudian bisa sampaikan ke OSIS bisa sampaikan kemudian ke guru atau ke sekolah. Kemudian teman-teman butuh bimbingan dari guru, bisa sampaikan ke OSIS. Mungkin yang kurang teman-teman merasa susah untuk berbicara dengan guru, di sini OSIS bisa kita sama-sama kerjasama, kita sebagai teman, kita sama-sama mendukung satu sama lain. Jika ada butuh bimbingan dari guru, butuh fasilitas apapun, di sini OSIS memfasilitasi juga untuk menyampaikan ke guru. Buat teman-teman selain sekolahmu di luar sana terkait dengan program pemerintah kita soal kebersihan dan sampah. Mengenai kebersihan dan sampah, di sekolah saya sendiri sudah ada moto peduli bumi, sampahku tanggung jawabku. Di sini mungkin bukan hanya SMP 8, tapi untuk teman-teman semua kita sama-sama mewujudkan peduli bumi, di mana kita bisa melihat bumi kita ini tambah rusak, kemudian ada global warming juga. Di sini kita sama-sama mengurangi sampah plastik, kemudian mengolah mungkin menjadi yang lebih baik, kemudian kita bisa memisah-misahkan sampah sesuai dengan jenis-jenisnya. Di sini kita sama-sama peduli bumi, kita bisa lihat di sini kita beraktivitas di lingkungan kita, sehingga di sini kita sama-sama menjaga, melindungi dan memelihara lingkungan kita. Program pemerintah kita terkait isu stunting yang besar nih, dan artinya kita diharapkan juga untuk punya tanaman kelor. Apakah juga OSIS berpikir tentang program yang satu ini? Oke, untuk OSIS program yang satu ini kelor, untuk kelor sebenarnya belum, tapi untuk tanaman-tanaman obat-obatan lainnya sudah dilaksanakan di P5 kelas 7. Di sini dapat dilihat di sekolah kami sudah ada tanaman-tanaman, juga ada yang sudah dipanen, ada juga yang dalam proses tumbuhnya. Untuk kelor mungkin kedepannya akan kami pikirkan lagi. Gabriela, di belakang Anda ini kan ada sejumlah prestasi. Ini sebuah tanda bahwa kerja-kerja OSIS menjadi kebanggaan buat kita semua nih. Nah, mungkin ada karya-karya lain ya yang bisa disampaikan. Kebetulan di sini saya ada memegang satu karya milik saya. Ini saya kerjakan saat saya kelas 7 kemarin. Ini dalam rangka tugas agama saya. Kemudian saya bingkai, ini salah satu karya saya yang dipajang juga di perpustakaan sekolah. Selain karya saya, ada juga karya teman-teman yang lainnya dipajang juga di perpustakaan sebagai dorongan dan motivasi kepada teman-teman semua untuk dapat mengeluarkan karya-karya lainnya, bukan hanya karya gambar, mungkin bisa seperti puisi, pantun, dan sebagainya. Ini juga memberikan apresiasi buat teman-teman, sehingga waktu mereka tidak terbuang di jajan dan lain sebagainya, tapi juga berkreasi menghasilkan karya-karya luar biasa. Nah, ini kepada adik-adik yang di sana masih di kelas bawah dan juga SD, motivasi Anda, dorongan Anda untuk memulai berkarya seperti ini. Untuk adik-adik semua mungkin yang masih SD, tidak ada kata terlambat. Sini kita sama-sama belajar. Bukannya tidak bisa, tapi mungkin belum memulai. Mari kita sama-sama memulai. Untuk mungkin yang memiliki potensi di desain grafis atau menggambar,
bisa dimulai dari sekarang karena tidak ada kata terlambat, kita sama-sama belajar. Bisa dimulai kemudian nanti di saat SMP, mungkin adik-adik bisa di SMP Negeri 8. Nanti di sini juga akan didorong untuk adik-adik semua melewati ekstrakurikuler. Kita sama-sama mengembangkan potensi. Ada desain grafis, ada ekstrakurikuler untuk yang bisa menyanyi, ada juga ekstra di sini. Kita sama-sama kembangkan untuk Indonesia maju ke depan. Oke. Pasti bukan hanya saja karya Anda ini, pasti sudah ada karya-karya sebelumnya. Nah, andai kata satu waktu Anda punya karya banyak, pasti Anda bisa buat pameran. Nah, prestasi selama ini terkait dengan karya-karya Anda ini yang tertinggi apa, yang paling gemilang? Prestasi mungkin ada satu, saya pernah mengirimkan kartu Natal saya kepada Presiden di situ. Wow. Itu menurut saya salah satu pengalaman saya yang saya paling gemilang karena itu sendiri langsung disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Selain itu ada juga prestasi-prestasi lainnya, mungkin seperti prestasi akademik, itu ada perlombaan Olimpiade Nasional IPA, IPS dan IPA, Matematika dan Bahasa Inggris. Di situ saya memenangkan kelas 7, kelas 8 pernah. Saat itu ada juga secara nasional itu ya? Ya, nasional. Luar Secara biasa. nasional. Selain itu prestasi-prestasi lainnya tingkat provinsi, mungkin saat itu saya pernah menjadi peringkat 2 FLS 2N desain grafis. Itu dilaksanakan oleh dinas pusat dari Jakarta sendiri. Kemudian juga OSN, saya juga sebagai salah satu saya sebagai peringkat 2-nya tingkat kota Kupang. Nah, ini kan peran guru, peran semua unsur nih. Bagaimana dengan Bapak dan Mama? Bapak dan Mama itu tentu sebagai supporter pertama saya dan utama, karena Bapak dan Mama yang selalu mendorong saya saat saya rasa kalau saya tidak bisa. Tentu orang tua saya yang selalu support, kemudian memberikan saya fasilitas sehingga saya juga bisa melaksanakan. Selain orang tua di rumah, juga ada orang tua di sekolah seperti guru yang tentu selalu mendorong kami, memotivasi, memfasilitasi sesuai dengan apa yang kami butuh. Apa harapanmu buat teman-teman punya Bapak Mama di rumah? Untuk semua orang tua mungkin bisa lebih mendukung anak-anaknya untuk lebih memotivasi. Kita di sini sebagai orang tua yang terutama menjadi supporter anak, sehingga anak-anak bisa lebih memiliki kemauan tertanam dalam diri sendiri untuk membanggakan kedua orang tuanya. Oke, baik. Terima kasih untuk komentarnya. Sukses, Gabriela. Tindakannya terpilih. Maju,